Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta standar akuntansi keuangan dan perkembangannya yang beranggotakan Alfitra Widian, Fajri Rahman, dan Rido Badar Babori. Baiklah, yang pertama adalah pengertian penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan menurut Kieso dan Weigen yang dialih bahasakan oleh Emil Salim menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Sedangkan menurut Raja Adri Satriawan menyatakan bahwa laporan keuangan adalah salah satu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Sedangkan menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi mengenai informasi keuangan suatu perusahaan untuk pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan diharapkan disajikan secara layak, jelas, dan lengkap yang mengungkapkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Sedangkan penyajian laporan keuangan adalah proses penyampaian laporan keuangan dengan adanya pengaturan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar adalah penyajian yang secara jujur memperlihatkan dampak yang terjadi dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selanjutnya yang kedua adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Berdasarkan PSAK nomor 1, tujuan kerangka dasar adalah menetapkan dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum yang disebut juga dengan laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Kerangka dasar merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi pemakai eksternal dan merupakan acuan bagi yang pertama adalah Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua adalah penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan. Yang ketiga adalah auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang terakhir adalah para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kerangka dasar bukan standar akuntansi sehingga tidak terfokus pada permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu. Kerangka dasar direvisi secara berkala untuk menyesuaikan antara isi kerangka dan pengalaman Komite Penyusunan SAK yang dibahas dalam kerangka dasar merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum dan berlaku untuk semua jenis perusahaan komersial baik sektor publik maupun swasta. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai dengan pengalaman Komite Penyusun Standar Akuntansi Keuangan dalam penggunaan kerangka dasar tersebut. Kerangka dasar ini membahas yang pertama adalah tujuan laporan keuangan. Yang kedua adalah karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga adalah definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah konsep modal serta pemeliharaan modal. Selanjutnya adalah pemakai dan kebutuhan informasi. Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan tersebut meliputi, yang pertama adalah investor. Penanam modal membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli atau menahan ataupun menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka akan menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua adalah karyawan. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah pemberi pinjaman.
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Yang keempat adalah pemasok dan kreditur usaha lainnya. Pemasok dan kreditur usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditur usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang kelima adalah pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya. Yang ketujuh adalah masyarakat. Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi. Menurut PSAK nomor 1 yang dikeluarkan oleh IAI menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi untuk pengguna laporan keuangan mengenai penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta tentang apa yang telah dilakukan manajemen atau sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen sehingga pemakai dapat membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan bersifat historis dan terkait dengan keuangan perusahaan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Dalam laporan keuangan, informasi perubahan posisi keuangan disajikan dalam laporan tersendiri. Laporan keuangan juga menampung catatan dan schedule tambahan serta informasi lainnya. Misalnya, laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pemakai neraca dan laporan laba rugi. Mungkin pula mencakupi pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi perusahaan dan setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam neraca. Informasi segmen-segmen industri dan geografi serta pengaruhnya pada perusahaan akibat perubahan harga dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi yang pertama adalah aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas, yang keempat adalah pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, yang kelima adalah kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir adalah arus kas. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, dijelaskan bahwa terdapat dua asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang pertama adalah dasar akrual, yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama itu adalah dasar aktual. Dasar aktual bermakna suatu transaksi atau kejadian dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya dan berdampak atas sumber daya atau aset dan kewajiban suatu entitas, bukan semata-mata berdasarkan pengeluaran atau penerimaan kas setara kas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar aktual akan menyajikan informasi keuangan masa lalu dan informasi masa depan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual akan membuat neraca dan laba rugi menjadi lebih akurat sebab seluruh transaksi dapat digambarkan. Yang kedua adalah kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha menunjukkan dalam penyusunan laporan keuangan dalam keadaan normal entitas harus diasumsikan akan beroperasi dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, kecuali jika ada rencana entitas akan dilikuidasi atau ada indikasi entitas tidak akan bertahan lama, seperti kerugian yang cukup besar, maka asumsi kelangsungan usaha tidak berlaku. Penerapan asumsi kelangsungan usaha dalam penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna informasi. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan.
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dan laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Masuk yang pertama, yaitu dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Yang kedua adalah relevan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, sehingga dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Pada relevan ini terdapat materialitas, di mana relevansi informasi berhubungan dengan materialitas informasi dan dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dan kelalaian yang mencantumkan atau kesalahan yang mencatat misstatement. Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dapat berguna. Yang ketiga adalah keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan yang secara wajar yang diharapkan dapat disajikan. Dalam keandalan itu terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi harus menyajikan dengan jujur dan wajar transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan. Yang kedua adalah substansi mengungguli bentuk. Transaksi dan peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Yang ketiga adalah netralitas. Informasi digunakan untuk kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang keempat adalah pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Selanjutnya adalah kelengkapan, materialitas dan mempertimbangkan biaya penyusunan. Dan yang terakhir adalah penyajian wajar, menggambarkan atau menyajikan dengan wajar posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas. Yang terakhir adalah dapat diperbandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk semua perusahaan yang berbeda. Yang terakhir adalah unsur laporan keuangan. Yang pertama adalah posisi keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan diperoleh oleh perusahaan. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Unsur laporan yang kedua adalah kinerja. Penghasilan bersih atau laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau nak nampak dah cah.
Unsur laporan keuangan yang kedua adalah kinerja. Penghasilan bersih atau laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan atau laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua adalah beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai topik berikutnya, yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria yang dikemukakan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Dan yang kedua, yaitu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Di sini terdapat 4 dasar pengukuran, yaitu yang pertama adalah biaya historis. Pada biaya historis, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehannya. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu lainnya seperti pajak penghasilan dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Pada current cost, aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Sedangkan kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban di masa yang sekarang. Yang ketiga yaitu nilai realisasi. Pada nilai realisasi, aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Sedangkan kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normalnya. Yang keempat adalah nilai sekarang atau present value. Pada present value, aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normalnya. Dan kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya yaitu konsep modal dan pemeliharaan modal. Pertama, konsep modal. Konsep modal keuangan dianut oleh sebagian besar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Menurut konsep modal keuangan, seperti uang atau daya beli yang diinvestasikan, modal adalah sinonim dengan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan. Dan menurut konsep modal fisik, seperti kemampuan usaha, modal dipandang sebagai kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan kepada misalnya unit output perharinya. Dalam konsep modal yang saya jelaskan tadi, menciptakan dua konsep pemeliharaan modal. Yang pertama yaitu pemeliharaan modal keuangan. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aktiva bersih pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama periode tersebut. Dan yang kedua adalah pemeliharaan modal fisik. Menurut konsep ini, laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode, setelah memasukkan kembali setiap distribusi kepada dan mengeluarkan setiap kontribusi dari para pemilik selama satu periode tersebut.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan dan perkembangannya. Standar akuntansi adalah pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. International Financial Reporting Standard atau disingkat dengan IFRS merupakan standar pencatatan dan pelaporan akuntansi yang berlaku secara internasional yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board yang disingkat dengan IASB, yaitu sebuah lembaga internasional yang bertujuan untuk mengembangkan suatu standar akuntansi yang tinggi, dapat dimengerti, diterapkan, dan diterima secara internasional. Standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957. Selain mewadahi para akuntan, juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia, yaitu sebagai penyusun standar akuntansi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Pada era penjajahan Belanda, sekitar pada tahun 1642, jejak yang bisa dengan jelas dikatakan berkaitan dengan praktek akuntansi di Indonesia bisa ditemukan sekitar pada tahun 1747, ketika praktek pembukuan yang dijalankan oleh Empion Society yang berkedudukan pusat di Jakarta. Dalam era penjajahan Belanda mengenalkan sebuah sistem double entry bookkeeping atau disebut juga dengan sistem pembukuan berpasangan, sebagaimana praktek yang dibangun oleh Luca Pacioli. VOC merupakan perusahaan dagang atau organisasi komersial pertama milik Belanda yang pada masa penjajahan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1955, Indonesia belum mempunyai undang-undang resmi atau peraturan tentang standar akuntansi dan masih mengikuti peraturan yang berlaku dari Belanda. Pada tahun 1974, yang merupakan awal dari sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu menjelang ketika diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku, Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI, yang berlaku sejak tahun 1974. Kemudian pada tahun 1984, Komite PAI melakukan revisi secara mendasar pada PAI 1974 dan kemudian mengkodifikasikannya dalam sebuah buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 atau PAI 1984 dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha pada masa itu. Kemudian pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994. Standar akuntansi keuangan ini ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Pada tahun 1994 ini, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi standar PSAK kepada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Kemudian pada tahun 2007, revisi terakhir dilakukan oleh IAI terhadap PSAK dalam bentuk adopsi standar internasional menuju konvergensi dengan IFRS. Revisi tahun 2007 ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang IAI, yaitu menuju konvergensi dengan IFRS sepenuhnya pada tahun 2012. Selanjutnya itu konvergensi dengan IFRS. Konvergensi ini dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan standar akuntansi keuangan atau SAK terhadap IFRS. Lembaga Profesi Akuntansi atau IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, menetapkan bahwa Indonesia melakukan adopsi penuh IFRS pada tanggal 1 Januari 2012.
Penerapan ini bertujuan agar daya informasi laporan keuangan dapat terus meningkat, sehingga laporan keuangan dapat semakin mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan baik bagi penyusun, auditor maupun pembaca dan pengguna lain. Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat dua macam strategi adopsi, yaitu Big Bang strategi dan gradual strategi. Big Bang strategi ini artinya mengadopsi penuh IFRS sekaligus tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan gradual strategi adopsi IFRS dilakukan secara bertahap, biasanya digunakan oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia menggunakan gradual strategi ini. Nah, terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia. Yang pertama, tahapan adopsi dari 2008 sampai 2011 meliputi aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK, kemudian persiapan infrastruktur yang diperlukan, dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Selanjutnya itu tahap persiapan akhir pada tahun 2011. Dalam tahapan ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Kemudian dilakukan penerapan secara bertahap terhadap PSAK berbasis IFRS. Selanjutnya yaitu tahap implementasi tahun 2012. Berhubungan dengan aktivitas penerapan PSAK IFRS secara bertahap, kemudian dilakukan evaluasi terhadap dampak penerapan PSAK secara komprehensif. Selanjutnya perbedaan US GAAP dengan IFRS. Kerangka konseptual pada pelaporan keuangan yang kita kenal selama ini di buku-buku pelajaran kuliah adalah kerangka konseptual yang berdasarkan US GAAP. Selanjutnya, dengan konvergensi International Financial Reporting Standard atau IFRS ke dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, mau tidak mau kita harus merubah mindset kita mengikuti kerangka IFRS tersebut. Secara garis besar ada 4 perbedaan US GAAP dengan IFRS, yaitu yang pertama, US GAAP menggunakan prinsip laba rugi yang konservatif, sedangkan IFRS menggunakan prinsip laba rugi yang komprehensif. Yang kedua yaitu US GAAP menggunakan historical cost dalam penilaian, sementara IFRS menggunakan fair value. Dalam IFRS, jika tidak ada nilai pasar yang aktif, harus melakukan penelitian sendiri yang diperlukannya kompetensi dalam penelitian tersebut atau menggunakan jasa penilai. Yang ketiga yaitu US GAAP menggunakan rule based, sedangkan IFRS menggunakan principle based. Yang keempat yaitu IFRS mengharuskan pengungkapan atau disclosure lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya itu perbedaan mendasar dari US GAAP dengan IFRS dilihat dari 6 hal berikut ini. Yang pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kuantitatif informasi akuntansi. Yang ketiga, elemen laporan keuangan. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran asumsi dasar. Yang kelima, pengakuan dan pengukuran prinsip. Yang keenam, pengakuan dan pengukuran kendala. Nah, yang perbedaan pertama pada tujuan laporan keuangan. Pada US GAAP, tujuan laporan keuangan menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit. Yang kedua yaitu menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan terhadap keduanya. Sedangkan pada IFRS menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang keduanya yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan perusahaan. Yang ketiga, pengguna adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya
pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Perbedaan pada US GAAP dan IFRS. Yang pertama yaitu relevan. Karakteristik selanjutnya itu karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Nah, secara garis besar IFRS dan GAAP memiliki karakteristik kualitatif informasi yang sama. Yang pertama yaitu relevan. Pada US GAAP, relevan terdiri dari nilai prediksi, umpan balik, dan tepat waktu. Sedangkan pada IFRS, relevan terdiri dari nilai prediksi, nilai konfirmasi, dan materialitas. Kemudian dapat dipercaya. Terdiri dari disajikan dengan jujur, netral, dapat diverifikasi. Begitu juga dengan IFRS, karakteristik dapat dipercaya terdiri dari disajikan dengan jujur, netral, substansi mengungguli bentuk, kemudian kehati-hatian. Kemudian konsisten pada US GAAP, sedangkan pada IFRS tidak ada. Kemudian perbedaan berdasarkan elemen laporan keuangan. Pada US GAAP lebih banyak elemen laporan keuangannya, di mana yaitu aset, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Pada IFRS, elemen laporan keuangan yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pemeliharaan modal, laba, dan beban. Yang keempat, pengakuan dan pengukuran, asumsi dasar. Pada US GAAP terdapat 6 pengakuan dan pengukuran dengan asumsi dasar, sedangkan pada IFRS tidak ada satupun. Nah, asumsi dasar di sini yaitu yang pertama kelangsungan usaha, kedua entitas ekonomi, ketiga unit moneter, keempat periodisitas, kelima kelangsungan usaha, yang keenam basis akrual. Kemudian yang kelima, perbedaan berdasarkan pengakuan dan pengukuran prinsip. Nah, pada US GAAP ada 4 prinsip. Yang pertama biaya historis, kemudian pengakuan pendapatan, kesesuaian, pengungkapan penuh. Sedangkan pada IFRS ada 7. Yang pertama yaitu biaya historis, kemudian yang kedua biaya sekarang, yaitu apa yang harus dibayar hari ini untuk mendapatkan aset. Ini sering diperoleh dalam penilaian yang sama dengan nilai wajar. 3. Nilai realisasi, jumlah kas yang dapat diperoleh saat ini jika aset dilepas. Kemudian yang keempat nilai wajar, yang kelima pengakuan pendapatan, yang keenam pengakuan beban, yang ketujuh pengungkapan penuh. Keenam, perbedaan berdasarkan pengakuan dan pengukuran kendala. Pada US GAAP ada 4. Yang pertama yaitu biaya manfaat, kedua materialitas, yang ketiga praktik industri, yang keempat konservatisme. Sedangkan pada IFRS ada 3, yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat, yang kedua tepat waktu, yang ketiga keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini.